Gadis kaya dan gadis bokeh bertukar posisi. Sulit membayangkan jadi orang miskin bila hidup dalam kemewahan. Itu adalah mimpi buruk bagi Lola. Seandainya itu tidak menjadi kenyataan. Tapi Kylie tidak senang dibangunkan dari dunia mimpi saat dia menjadi kaya. Tapi mimpi dan kenyataan tidak mirip sama sekali. Jack tidak bisa menemukan pulpennya. Mungkin Lola mau meminjamkannya? Dia mau, tapi dia kesulitan mengambil pulpennya. Tempat pensilnya penuh dengan uang, jadi mustahil bisa menemukan pulpen. Kylie langsung mengatasinya. Lola merasa sangat iri melihat Jack bicara dengan Kylie. Pak Quentin selalu memberikan banyak catatan dalam pelajarannya. Yang kita lakukan hanya menulis dan menulis. Mencatat berarti kita menggunakan banyak tinta. Kylie kehabisan tinta. Untungnya Jack punya pulpen cadangan. Tapi pulpen itu juga kehabisan tinta. Lola merasa sangat senang. Sekarang Kylie butuh pulpen baru. Tapi Kylie tidak punya uang. Jadi dia harus bagaimana? Harus mencatat di dalam kepala? Tidak ada yang tahu bahwa kita akan ambil kelas imajinasi. Profesornya adalah El Magico. Ayo cari tahu apa yang mereka impikan. Kylie ingin menjadi kaya dan Lola ingin melepaskan kekayaannya. Dengan sedikit keajaiban, mereka bertukar kehidupan. Sekarang mereka akan mengalami banyak kejutan. Nick memutuskan memanfaatkan situasi ini. Singkirkan tanganmu. Semua uang ini milik El Magico. Kehidupan baru Lola akan sangat menarik. Ibunya membuatkan sup, tapi di rumahnya tidak ada sendok. Tidak masalah, kau bisa makan sup dengan roti. Keluarkan bagian yang lembut. Gunakan pinggiran keras sebagai sendok. Kau tidak membayangkan akan jadi begini, iya kan Lola? Untung saja itu hanyalah mimpi buruk dan ibumu memanggilmu untuk sarapan. Lola masih menjalani kehidupan normalnya dan itu membuatnya senang. Bukan sendok roti, hanya garpu biasa dan telur. Tidak ada yang mengerikan. Kylie juga memulai paginya dengan cara tidak biasa. Hujan uang berarti waktunya untuk bangun. Dia tidak paham kenapa memperlakukan uang begini. Bagaimana kau membuang-buang uang seperti ini? Kylie harus segera memarahi pelayannya. Perilaku ini tidak diterima oleh pewaris baru kita. Ambil kembali semua uangnya. Ini jauh lebih baik. Sarapan Lola tidaklah cukup. Perutnya masih keroncongan. Dan kebiasaan lamanya kembali lagi. Lola, ibumu bukan pelayanmu. Bila kau lapar, bilang pada ibumu. Atau lebih baik lagi, bila kau masak sendiri. Kau bukanlah anak kecil lagi. Kylie akan menikmati sarapan yang sangat spesial. Berdasarkan peraturan, sebelum dia mulai makan, pelayan harus mengatur meja dengan tepat. Peralatan makannya banyak sekali, dan sebutir telur berlapis emas. Mari mulai makan. Tidak secepat itu, Kylie. Caramu itu salah. Kau butuh peralatan makan yang lain. Pecahkan saja, Kylie. Wow, sungguh tidak beradab. Masyarakat kelas atas tidak bersikap seperti itu. Mana tata kramamu? Kamarnya Lola benar-benar kotor. Lola, kau punya kehidupan baru. Kau ingat, tidak akan ada yang membersihkan kamarmu. Jadi mulailah bersih-bersih. Sekarang kau tidak punya pelayan. Pilihan yang menarik. Tidak perlu dibuang, sembunyikan saja sampahnya. Dia tidak tahu malu. Kau pikir bisa dengan mudah mengelabui ibumu? Lola pasti akan dapat hukuman karena masalah ini. Tidak boleh pakai ponsel sebelum membersihkan kamar.
Akhirnya, Kylie bisa kabur dari pelayan yang menyebalkan. Sekarang dia bisa istirahat. Dia hanya perlu temukan saluran yang pas. Bukan yang ini, tapi ini yang kubutuhkan. Tapi suaranya tidak keras. Kencangkan. Dia harus hubungi stasiun televisi dan mengencangkan suaranya dari sana. Bagi gadis kaya seperti Kylie, ini hal normal. Stasiun televisinya sangat memahaminya. Dan mereka akan kencangkan suaranya. Itu baru benar. Lola harus bersiap berangkat ke kampus. Waktunya merapikan semua yang dibutuhkan. Tapi dia tidak temukan ranselnya. Apa? Satu buku catatan untuk semua pelajaran. Ini ada pesan dari ibu. Tertulis bahwa hari Senin giliran ibu memakai ranselnya. Ya, itulah hidup. Dia harus bawa buku tanpa memakai ransel. Lola dipanggil ke depan kelas. Sejak hidupnya berubah, hal ini menjadi lebih sering terjadi. Soal ini sangat mudah untuknya. Sebutkan ibu kota dari negara-negara ini, karena dia sering bepergian ke luar negeri. Dia tahu semua jawabannya. Tapi sekarang dia bersedih. Dia tidak akan bisa kembali ke sana lagi, karena dia tidak mempunyai uang. Sekarang giliran Kylie maju ke depan kelas. Tapi orang kaya tidak terbiasa begitu. Kylie tidak maju ke depan kelas, tapi papan tulislah yang didekatkan. Oke, Kylie. Apa ibu kota dari Amerika Serikat? Pelayan akan membantumu. Itu benar. Jawabannya Washington DC. Apakah ibu kota dari Australia? Sepertinya pelayan tidak mempunyai dolar Australia. Jadi dia tidak bisa bantu. Lola ingin makan camilan. Sepertinya dia punya mie instan. Ya, ini tidak mewah, tapi rasanya enak. Tapi sedikit kering. Lola, apa kau baca cara pembuatannya? Seharusnya mie itu dimasak dulu. Kau harus merebus air. Atau pakai air yang panas, seperti teh. Aneh sekali, tapi itulah hidup. Kylie juga lapar, tapi dia lupa membawa bekalnya. Sepertinya Jack punya makanan. Oh, wow! Ini coklat batang. Dan dia senang berbagi. Tapi pertama, pelayan harus mengatur mejanya. Kylie sudah bosan dengan semua ini. Kita tidak punya waktu untuk ini. Dia terlalu lapar untuk memikirkan tata krama. Waktunya Lola untuk tidur. Hari ini dia merasa sangat lelah. Lola, tidak. Tepuk tangan untuk mematikan lampu hanya memungkinkan di masa lalu. Lampunya kerlap-kerlip karena kau harus ganti bola lampu. Ini pesan dari ibu. Maaf, Lola. Dalam hidup ini, kau harus mengurus dirimu sendiri. Kylie memutuskan untuk membaca. Dia sangat suka baca buku. Tapi mungkin sekarang dia lebih suka membaca. Sepertinya ada yang sembunyikan uang di dalam buku. Dan uangnya ada pada setiap halaman. Sepertinya dia termotivasi untuk membaca. Pertama kali dalam hidup, dia sangat ingin membaca. Dia membaca hingga matanya kelelahan. Setidaknya matanya dapat banyak uang. Lola mau merias wajah untuk pertama kali di dalam hidupnya. Merias sendirian. Kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak. Merias wajah tanpa cermin ternyata sulit. Setidaknya Lola masih punya ponselnya. Kamera depan adalah pengganti cermin yang sempurna. Tapi ada masalah. Baterai ponselnya habis. Sekarang dia tidak bisa berdandan.
Jack lupa membawa pulpen lagi. Untungnya Kylie selalu bawa pulpen cadangan. Tapi susah mencari pulpennya. Tempat pensilnya penuh dengan uang. Lola akan senang menukar pulpen dengan uang. Dan Kylie sangat senang memberikan uangnya. Ternyata menjalani kehidupan orang lain lebih mudah dari yang diduga. Jadilah diri sendiri. El Magico senang dengan hasilnya. Mereka mendapatkan pelajaran. Suka cerita kami? Kalian lebih suka gadis yang mana? Kylie atau Lola? Tulis di kolom komentar. Beri tanda suka dan berlangganan saluran kami agar tak ketinggalan video terbaru dari Trum Trum Trik.